Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Public Relations akan menjelaskan tentang proses public relation. Yang pertama yaitu proses. Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, proses itu sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, public relation. Public relation merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi di mana public relation lebih menitikberatkan kepada usaha untuk menumbuhkan suasana kerjasama, menciptakan saling pengertian antara publik yang berkepentingan dengan perusahaan guna mendapatkan tujuan kedua belah pihak dalam suasana yang saling menguntungkan. Jadi, untuk melaksanakan kegiatan public relation dengan baik, maka diperlukan suatu proses. Mengingat, kegiatan public relation tidak hanya mementingkan hasil akhir, namun juga cara yang ditempuh untuk memperoleh hasil akhir tersebut. Keberhasilan public relation dalam membentuk atau mempertahankan citra organisasi atau instansi atau perusahaan merupakan keberhasilan dari sederet rangkaian proses yang kompleks dan cukup panjang. Ketika proses yang kompleks dan cukup panjang tersebut diurai, terdapat sedemikian panjang proses yang menghantarkan keberhasilan pembentukan suatu citra atau opini. Jadi, bagaimana proses public relation? Jadi, ada 4 tahapan proses public relation. Yang pertama yaitu fact finding atau research, yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah action dan communication, yang keempat adalah evaluation. Yang pertama fact finding atau research yaitu penelitian atau menemukan fakta. Yang kedua planning yaitu perencanaan. Yang ketiga action dan communication yaitu aksi dan komunikasi. Yang keempat ada evaluation atau evaluasi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu proses dalam public relation. Nah, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang tahapan dalam proses public relation tersebut. Dalam public relation tersebut itu ada 4 poin. Di sini saya akan membahas tentang poin pertama dan kedua, yaitu yang pertama fact finding. Nah, yang kedua adalah planning. Kemudian, apa sih fact finding itu? Fact finding adalah sebuah proses untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sebagai dasar acuan untuk penyusunan langkah selanjutnya bagi PR sebagai masukan kebijakan bagi pihak manajemen. Nah, di sini sangat penting sekali dalam proses fact finding. Nah, kenapa dilakukan fact finding? Itu dilakukan untuk mengetahui apakah situasi dan pendapat dalam masyarakat menunjang atau justru menghambat kegiatan organisasi, instansi, atau suatu perusahaan. Nah, dalam fact finding ini akan ada beberapa tuntutan yang akan dihadapi oleh seorang public relation atau humas itu. Yang pertama adalah selalu memperhatikan berbagai kejadian atau perkembangan sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, kenapa kita mempertimbangkan tentang kondisi sosial tersebut? Karena bisa jadi secara langsung atau tidak langsung hal itu akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan berbagai macam data untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga, menganalisis informasi itu agar sesuai dengan keperluan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, selalu siap menyajikan berbagai informasi secukupnya kepada setiap unit organisasi atau perusahaan. Kemudian menyempurnakan segala macam informasi yang dirasa masih kurang lengkap atau memadai. Nah, jadi ini tugasnya humas. Ketika ada informasi yang masuk, maka dia bertugas untuk menyempurnakan atau memberikan informasi yang lengkap kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah melengkapi simpanan data-data dan informasi. Nah, simpanan data-data dan informasi ini salah satunya adalah dalam bentuk dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah planning. Nah, apa sih itu planning? Planning itu secara umum pengertian perencanaan atau planning itu sendiri adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai tujuan di masa depan.
serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, maka harus melibatkan dan mengupayakan penggunaan sumber daya manusia atau human resource itu. Nah, kemudian mengapa perlu melakukan planning? Nah, yang pertama adalah untuk mengantisipasi perubahan lingkungan lebih luas, seperti perubahan teknologi, perubahan ekonomi, politik, hukum, dan juga teknologi. Kemudian menghadapi perubahan lebih sempit atau operasional, seperti menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, life circle product, sistem komunikasi, media massa, tenaga kerja, dan relasi bisnis atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan tujuan yang objektif, sasaran dan target yang ingin dicapai secara jelas dan rinci. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan proses public relation yang ketiga, yaitu action and communication. Nah, proses ini merupakan tindak lanjut setelah melakukan perencanaan. Jadi setelah direncanakan, kita melakukan action and communication. Nah, pada tahap ini harus dilakukan sesuai fakta yang ada sehingga dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa mempengaruhi opini publik. Nah, dalam tahap ini ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, the action component of strategy. Dalam hal ini, public relation harus dapat melakukan tindakan yang sifatnya acting responsibly and responsibly. Dalam artian mau mendengar keinginan publik dan bertanggung jawab terhadap publik. Dan ke tahapan yang kedua yaitu ada the communication component of strategy. Tahap communicating merupakan penyampaian informasi secara aktif kepada publik, internal maupun eksternal. Pada proses penyampaian informasi harus mempertimbangkan seluruh komponen komunikasi yang dilaksanakan mulai pada saat menggunakan media, menggunakan sumber media, dan lain-lain. Dan dalam tahap the communicating component of strategy ada 7 C dalam strategi komunikasi, yaitu yang pertama credibility, yang kedua konteks, ketiga content, keempat clarity, kelima continuity and consistency, keenam channels, ketujuh capability of the audience. Dan tahapan ketiga yaitu implementing the strategi. Maksudnya apa? Yaitu pengimplementasian dari tahap yang pertama yaitu the action component of strategy, dan yang kedua the communication component of strategy. Dan selanjutnya atau proses yang terakhir yaitu ada evaluation. Evaluation merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal hingga perencanaan program serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Nah, ini adalah tahap terakhir dari public relation ya. Jadi setelah ada action dan komunikasi, harus ada evaluasi agar bisa mengetahui apa dampaknya, apa pengaruhnya, seperti itu. Dan dalam evaluasi juga ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah dampak. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.